siapa? Tangan kiri. Maka jangan suka bilang sembarangan soal tangan kiri. Awas itu tangan setan. Selama ini kita di paradigma seperti itu. Seakan-akan kiri itu jelek. Sampai anak pun dimarahi ketika nerima uang pakai tangan kiri. Awas itu tangan setan, kan tangan anakmu. Berarti anakmu? Nah loh. Karena itu paradigma sudah nempel di sini, ya sudah seperti itu. Padahal tangan kanan gatal, yang garuk tangan kiri. Tangan kiri gatal, yang garuk tangan kanan. Itu artinya apa? Ini saja Allah berikan pelajaran kepada kita bahwa tangan kanan diciptakan untuk sesamanya, tangan kiri diciptakan untuk sesamanya. Kenapa manusia hidupnya tidak untuk sesama? Saya sering diklaksonin orang cuman gara-gara saya dengan istri saya. Nah, istri saya yang ini nih, supaya kenal dulu istri saya. Ini, pokoknya di ruangan ini paling cantik deh. Menurut saya, ini, ya menurut saya. Gara-gara apa? Gara-gara kami ini kemanapun pergi, begitu lihat orang, kemarin lihat ada orang jualan sayur, sudah sepuh, mana hujan, udah, ya, berhenti. Kita nggak beli sayurnya, udah sayurnya bagikan aja. Pokoknya udah, ya, dibayarin aja sayurnya semua. Dan bahagianya luar biasa saat melihat beliau tersenyum. Dan saya juga nggak butuh sayur. Lah, baru aja orang kerja di rumah, Pak, BHCF. Tenang kayak siang ayam ngintun. Tahu-tahu udah 3 karung aja. Bukan hanya beras, segalanya. Botolnya. Jadi ternyata hidup itu gratis semuanya. Kalau kita sudah bisa letting go, sudah bisa melepaskan semuanya. Tidak ada rasa khawatir. Makanya saya bilang, kalau ada orang ke rumah, maaf ya. Nih teman-teman dari sini ke rumah, silakan kalian di rumah ada beras, ambil beras. Saya tidak pernah ngumpetin rezeki di rumah, tidak pernah dimasukkan ke gudang gitu, nggak pernah. Biarkan beras itu kelihatan supaya kalau orang yang butuh bisa minta. Ternyata semakin terbuka semacam itu, semakin banyak yang datang. Itu hukum alam. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Gratis hidup itu kalau kita sudah bisa membuka kerannya. Maaf ya, kalau susah, beras aja susah, ada masalah dengan dirimu. Ada masalah di sini. Belum melepaskan. Karena kita terjebak oleh kesenangan untuk mengumpulkan. Tidak mau melepaskan, makanya kita tidak akan pernah bahagia sepanjang hidup seperti itu. Nih saya kasih tahu, orang-orang yang melanggar hukum alam hidupnya mementingkan diri sendiri, jauh dari bahagia. Cepat tua. Banyak penyakit. Saya tahu sih, siapa-siapa di sini yang begitu saya tahu. Bahkan kita makan makanan tidak ada hasil tanaman kita sendiri, bukan? Betul? Bunda, mau makan buah nanam dulu? Makan rambutan nanam dulu? Makanya saya di sana tuh di kebun, ya di kebun, di Jelekong itu. Setiap ada yang ngasih bibit sama saya, langsung saya tanam. Subuh-subuh saya tanam. Kenapa? Saya belum tentu memetik buahnya. Karena saya sadar,
Saya hari ini mendapatkan buah dari hasil tanaman orang. Makanya saya nanam sebanyak-banyaknya. Siapa saja yang metik, udah nggak usah dipikirkan. Coba kalau semua kita, aduh saya kalau nanam kelapa, umur saya 70. Kelapa 10 tahun. Nggak jadi deh. Kenapa? Ya nanti kalau saya yang nanam, orang lain yang metik. Rugi dong saya. Orang yang tipe-tipe kayak gitu, aduh, stroke. Sudah bisa ditebak penyakitnya apa? Sudah bisa ditebak. Bahkan sekarang saya tuh udah dikasih tahu ya oleh semesta. Orang penyakitnya ini pribadinya begini. Orang penyakitnya itu pribadinya begini. Aduh, itu sudah berbanding lurus, itu tidak salah lagi. Makanya sekarang ada yang namanya pengobatan holistik. Mengobati sesuatu bukan di akibatnya, sebabnya diobati, sebabnya. Ya. Obat itu hadirin hanya meniadakan rasa sakit, tidak menyembuhkan penyakit. Karena sumber penyakitmu secara fisik yang namanya simptom psikosomatis itu sebetulnya masalahnya karena jiwa kita kotor, mental kita amburadul. Masalah kita sebenarnya di situ. Kontribusi dari itu 75% terhadap penyakit fisik. Makanya yang sakit-sakit fisiknya udah 2 aja perlu perbaiki. 1, jiwanya dibersihkan. 2, mentalnya diperbaiki. Itu saja. Cara berpikirnya diubah. Saya jamin 75% sehat. Ini banyak penyakit. Ya? Oke. Lanjut ya. Ulangi lagi. Yang mengikuti hukum alam akan dapat berkah. Yang melanggar hukum alam pasti dapat musibah. Clear sampai sini? Oke. Jadi kenapa banyak musibah? Musibah itu kata Allah bukan dariku. Itu hasil buah tanganmu sendiri. Oke? Oke. Siapa yang pernah naik pesawat? Cungkan tangan. Oh, alhamdulillah ya. Udah naik pesawat. Waktu naik pesawat mikir nggak kenapa pesawat bisa terbang? Udah yakin saya. Udah yakin naik pesawat pasti langsung tidur itu. Pernah memikirkan nggak bagaimana proses pesawat itu secara evolutif dari sejak diciptakan dari yang sederhana sampai sekarang menjadi pesawat yang sangat aman untuk kita naiki. Karena kecelakaan pesawat itu jarang, sangat berbeda dengan kecelakaan mobil. Makanya pesawat itu dirancang sedemikian rupa, luar biasa. Pernah nggak memikirkan bagaimana ya bisa terbang? Pasti enggak. Oke, lihat saya semuanya, lihat saya semua nih, sini. Di sini ada udara, yakin? Oke. Pernah nggak memikirkan udara yang ada di sekitar kita ini terdiri dari molekul apa saja? Pernah mikir? Pasti enggak. Saya juga bingung kalian tuh mikirnya apa sebetulnya. Di sini ada hidrogen, nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, ada banyak molekul dan kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak molekul udara yang ada di sini. Yang jelas, setiap molekul yang ada di sini tidak diam. Dia terus bergerak secara acak. Kalau dia bergerak secara acak, artinya setiap molekul-molekul yang ada di sini akan bertabrakan dengan molekul-molekul yang lain. Saat dia bertabrakan dengan molekul yang lain, maka kecepatan masing-masing molekul akan berubah. Karena kecepatannya berubah, maka ada laju perubahan kecepatan. Sehingga ketika tabrakan itu akan ada transfer energi.